Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam praktikum life cycle activity. Dan nanti kita akan langsung praktekkan gimana caranya mengoverriding callback atau metode dari life cycle activity. Dan kita akan mencari tahu callback tersebut akan dipanggil ketika kondisi apa. Oke, mari kita mulai. Oke, sekarang kita mulai membuat project baru ya. Kita mulai dengan empty project. Nah, oke, setelah project siap, kita bisa lihat di sini kita punya main activity. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Setiap aplikasi harus memiliki activity yang ditandai sebagai main. Nah, di mana kita menandai suatu activity itu main, kita bisa lihat pada file manifest. Di folder manifest ini ada Android manifest.xml. Nah, di sini ini ada komponen-komponen aplikasi dalam tag aplikasi ya. Nah, di sini kita punya komponen yaitu activity ya. Komponen activity dengan nama main activity. Nah, nama main activity ini harus sesuai dengan nama kelasnya ya. Kalau kelasnya mungkin namanya activity utama, maka di sini harus kita ganti juga activity utama. Nah, di sini namanya main activity, kita harus sesuaikan ya, main activity. Nah, sehingga kalau misalnya namanya nggak sama, dia akan error seperti ini. Oke, kita ganti dengan main activity ya, sama. Nah, untuk menandakan bahwa dia adalah kelas utama dan kategorinya launcher ya, ketika diklik, maka kelas ini yang akan di launch pertama kali, dan dia juga sebagai inactivity ya. Kita bisa berikan tag intent filter. Setelah itu actionnya Android name, Android intent action main. Ini berarti dia sudah sebagai activity main atau main activity utama. Nah, misalnya nanti punya banyak kelas, punya banyak activity ya, maka untuk menentukan kelas mana yang sebagai main, maka kita tinggal berikan intent filter berupa ini actionnya adalah Android intent action main pada activity tersebut. Oke, kita lanjutkan. Di sini secara default sudah ada metode yang akan di overriding yaitu onCreate. Yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya bahwa di onCreate ini biasanya kita menginisialisasi apa saja yang ada di halaman ya, misalnya button atau mungkin text view, image, dan lain sebagainya. Nah, ada layout yang digunakan di awal, kita bisa lihat di res ini ya, di folder res, layout activity main. Nah, di sini kita hanya punya satu text view yaitu hello world. Dan kita belum akan membuat button, membuat interaksi, belum ya. Jadi masih kita nggak ngotak-ngatik apa namanya layout ini. Kita hanya melihat nanti aplikasi itu ketika kita tutup, kita buka, lalu mungkin kita pindah ke aplikasi lain, itu dia masuk ke, dia memanggil callback yang mana. Jadi layout ini sementara kita biarkan saja dulu ya. Dan di main activity-nya kita hanya mengset bahwa activity ini menghandle halaman dari layout dari activity main ya. Layout activity main ini namanya harus sesuai dengan layout yang mau kita handle. Layout yang mau kita handle ada di folder layout yaitu activity_main.xml. Sehingga activity_main.xml ini namanya juga kita masukkan ya, harus sesuai di dalam onCreate dengan fungsi setContentView r.layout.activity_main ya, tanpa .xml. Ini namanya harus sama. Nah, nanti di video-video selanjutnya insya Allah kita belajar mengenai
UI, mengenai event, kan nanti akan menggunakan banyak layout, sehingga nanti akan kelihatan fungsinya set content view ini untuk apa ya. Dan set content view ini nanti isinya bukan hanya seperti ini ya, bukan hanya air.layout activity main, tapi bisa kita ubah menjadi layout yang lain kalau kita punya lebih dari satu layout. Katakanlah kita punya activity login, kita nanti akan kasih layoutnya, layout misalnya kita punya layout login XML ya, r.layout.login. Sementara karena kita hanya punya satu layout yaitu activity_main, maka activity ini akan menghandle layout yaitu activity_main. Nah, untuk selanjutnya kita akan berikan semacam ini ya, debug ya, log untuk melihat nanti method onGrid ini, callback onGrid ini akan dipanggil kapan ya. Gimana caranya? Kita tinggal tuliskan saja log ya, .d untuk debug ya, log.d. Lalu apa yang akan kita tuliskan di sini? Oke, pertama kita tentukan tagnya ini untuk bisa nanti kalau log itu sudah running, muncul log aplikasinya ya, maka untuk bisa membedakan dengan log yang lain, kita gampang searchingnya, kita kasih tag yang unik ya, misalnya demo ya. Lalu pesannya misalnya seperti ini, masuk ke onGrid ya. Oke. Lalu untuk callback yang lain seperti apa? Callback yang lain, cara yang paling mudah sebenarnya kita bisa ngetik secara manual ya. Protected, void, resume, atau protected, void, onStart, dan seterusnya. Kita lebih mudah gunakan caranya seperti ini, klik kanan, generate, override method. Nah, sekarang kita cari nih. Tulis saja onStart ya. Nah, ini udah muncul ya, ada onStart, ada onStop. Nah, kita pilih mana aja yang mau kita overriding ya. Di sini ada onStart, onStop, ondestroy. Oke, sementara ini dulu. Oke. Nah, otomatis Android Studio akan menuliskan untuk kita metode onStart, onStop, sama ondestroy ya. Apa yang belum ya? Kita masih punya onRestart, onPause ya. Oke, kita cari lagi cara yang sama, tinggal klik kanan, generate, override method ya. Kita cari misalnya onRestart ya. Nah, ini ada ya, onRestart. Oke. Lagi yang belum. OnPause ya. Nah, ini ada resume, onPause. Kita pilih. Oke. Nah, sepertinya sudah semua ya. Create, onRestart, onStart ya. OnPause, onResume. Ini kita writing ya. Yang pertama kita copy aja yang atas ini. Kita cuma tinggal ganti message-nya ya. So on pause. Ya, di semua callback ya. Oke, saya perbesar di sini. Nah, ini masuk on destroy. Oke, saya ulangi lagi. Jadi caranya tinggal klik kanan, generate ya, override method.
Lalu kita pilih yang mana yang mau kita overriding di sini. Kalau kita mau searching, tinggal tulis saja on misalnya pause ya. Dan nanti kita bisa pilih di situ, misalnya ada on pause ya. Tinggal kita klik OK ya. Nanti akan ditulis secara otomatis. Oke, semua metode sudah siap ya. Di onCreate di sini ada debugnya, juga ada ini ya, set content view. Dia menghandle activity main sehingga nanti munculnya adalah layout activity main yang isinya hello world seperti ini. Nah, sekarang kita mau running ke device ya. Di sebelah atas ini sudah ada device Samsung ya, SMG930F. Kita tinggal running. Dan nanti untuk melihat isinya, saya biasanya menggunakan ya. Nah, Screen Mirror App. Screen Mirror App ini kalau kita di Android itu kita tinggal install aja di Play Store. Itu cari aja Screen Mirror ya. Nanti yang di PC nggak perlu install, kita tinggal masuk ke screenmirrorapp.com, nanti scan barcode otomatis sudah ini ya, nyambung ya. Oke, kita coba running. Ya, ini tampilannya Hello World sesuai dengan activity main. Di sini sudah saya sempat jelaskan ya, di sini ya. Di main kita Hello World. Nah, karena main activity kita hanya baru punya satu activity, yaitu main activity. Dia menghandle di sini dengan metode set content view air_layout.activity main ya, air_layout.activity main, sehingga yang muncul ya ini ya, layout hello world ini tadi. Oke, sekarang kita mau lihat ya kapan sih dia itu masuk on create, on start ya. Oke, tinggal kita lihat di sini, di bawah sini ada locket ya, silahkan diklik. Nah, ganti dengan debug. Tadi kita pakai log.d ya, debug, sehingga di bagian yang ini kita ganti verbose dengan debug. Lalu di yang searching ini ya, gambar kaca pembesar ini, kita tulis tag kita, misalnya demo tadi ya. Nah, dia sebenarnya sudah jalan ya, on create, on start, ini urut ya, mulai dari aplikasi itu jalan, jadi dia on create, on start, on resume. Nah, ini karena kita lihat layarnya mati ya, dia on pause, on stop. Sekarang kita coba hidupkan lagi. Oke ya, bisa kita lihat tadi on restart, on start, sama on resume. Nah, ini ya, jika sudah kembali ke sini, dia dari stop tadi, restart, lalu start, lalu dia, saya perbesar dulu ya. Nah, ini yang pertama, kalau aplikasi pertama kali diinstal, dia launch pertama kali, on create, start, resume ya. Setelah itu tadi HP-nya sempat layarnya mati ya, dia on pause, on stop, lalu ketika dihidupkan lagi, on restart, start, dan resume ya. Jadi ketika resume ini kita sudah bisa interaksi sebenarnya dengan aplikasi, kita bisa klik, swipe, dan seterusnya. Nanti kalau kita belajar event, belajar intent, ya nanti kapan kita bisa pindah halaman, kapan kita bisa klik button, itu ketika ada callback on resume ini sudah dipanggil dan state-nya adalah resume ya. Oke, nah, oke, saya ulangi lagi ya. Tadi on resume ya. Ini sekarang posisinya on resume ya. On resume 698, kita ingat ya. Sekarang saya klik tombol yang tadi. Nah, seperti ini. Maka dia akan masuk ke on stop ya. Jadi on pause, lalu diikuti dengan on stop. Kalau saya klik lagi kembali ke sana, nah, kita lihat dia kembali dari on stop, on restart, start, dan on resume ya. Kalau saya close ya, saya back maksudnya, back, sehingga aplikasi ini keluar ya. Keluar aplikasi, dia akan on resume tadi, terakhir ya, on pause, stop, dan destroy.
dia destroy, dihilangkan dari memori. Kalau kita klik lagi aplikasinya, kita launch lagi, apa yang dipanggil yaitu on create, ya, on start, dan on resume, ya. Nah, sekarang ada fasilitas multi window. Sebagai contoh untuk multi window itu seperti ini, ya. Oke, satunya kita buka screen mirror misalnya. Oke, dia masuk ke mana? Nah, ternyata dia sampai di on pause, ya, nggak sampai on stop. Kalau saya klik lagi yang atas, nah on resume, ya. On resume kalau saya klik yang aplikasi yang bawah, dia on pause, ya. Jadi dia sampai sini on pause, nggak sampai on stop, ya. Jadi kalau on pause ini bisa kita katakan partially visible, ya. Dia mungkin masih kelihatan, cuman sudah tidak bisa diinteraksikan lagi karena kita sudah di yang bawah, ya. Kita berinteraksi sama yang di multi window ini, window yang bawah sini. Nah, beda ya kalau kita kembali ke sini. Ini on resume. Kalau kita klik yang ini, ya. Nah, sebentar. Ini saya besarkan lagi misalnya. Kalau klik ini, ya, maka dia on stop, ya, bukan on pause. Ini on stop, ya. Oke, dia kembali on resume lagi. Nah, kalau multi window tadi, saya ulangi lagi. Oke, dia masuknya ke on pause, ya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai life cycle, ya. Silakan teman-teman catat dan dirangkum kira-kira kondisinya apa saja sih yang membuat callback tersebut itu dipanggil, ya. Satu-satu, misalnya on stop itu kapan, on destroy itu kapan. Oke, silakan teman-teman rangkum. Ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.